Bagi para penggila bola, nama Roberto Carlos pasti tidak akan pernah hilang dari ingatan Anda. Rekaman video aksi hebatnya pasti akan selalu menarik untuk ditonton. Roberto Carlos adalah bek sayap terbaik yang pernah dimiliki Brazil, yang kemampuannya diakui dunia. Memiliki kecepatan dan tendangan keras adalah kelebihan utamanya. Tidak heran jika ia mendapat julukan si manusia peluru berkat keahliannya tersebut. Bahkan hingga saat ini, mungkin akan sulit dicari padanannya. The one and only. Seorang pemain yang memiliki atribut lengkap sebagai penyerang, tetapi memilih untuk tetap jadi pemain bertahan. Pemain yang bisa dibilang telah meraih trofi lengkap di lemarinya, dan diakui banyak orang sebagai fullback kiri terbaik sepanjang masa. Lantas, seberapa hebatnya Roberto Carlos di masa jayanya? Simak kisahnya. Roberto Carlos da Silva Roca lahir pada 10 April 1973 di Garca, São Paulo, Brazil. Dia lahir dari pasangan Vera Lucia dan Oscar da Silva. Kehidupan keluarga Carlos sangatlah memprihatinkan. Ia tinggal di lingkungan miskin dan kumuh di Brazil. Keluarganya hanya bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kopi. Seperti anak-anak Brazil pada umumnya, Carlos kecil tumbuh dengan segala kecintaannya terhadap sepak bola. Kapanpun dan dimanapun ia punya waktu, Carlos selalu bermain bola. Di luar kegiatan sepak bolanya, ia juga harus membantu perekonomian keluarga akibat kemiskinan yang melanda. Pada usia 12 tahun, bahkan Carlos sempat bekerja di pabrik tekstil yang berlokasi tidak jauh dari tempat kelahirannya. Setelah sering bermain bola di lapangan terbuka, bahkan jalanan, bakat Carlos kecil tercium oleh beberapa klub lokal. Pada 1991, dia memulai karir sepak bolanya bersama klub União São João di usia 18 tahun. Klub pertamanya itu terletak di daerah Araras, São Paulo. Ketika itu, kecepatan Carlos memang sudah terlihat menonjol di antara pemain lain. Mulai dari sinilah, bakatnya terus berkembang hingga mampu menembus klub ternama di Brazil. Pada tahun 1992, Carlos bergabung dengan Atlético Mineiro dan bermain di beberapa laga sebelum akhirnya resmi berseragam Palmeiras. Di tahun yang sama, Roberto Carlos bahkan mampu menembus tim nasional Brazil. Di usianya yang masih 19 tahun, ia membuat debut pada 12 Februari 1992 saat Brazil melawan Amerika Serikat di laga uji coba. Setelah bergabung bersama Palmeiras, bakat yang dimiliki Carlos terus berkembang pesat dan semakin melesat. Tidak hanya kecepatannya yang menonjol, tetapi teknik dan driblenya semakin baik. Pada fase ini, ia bahkan sudah dipercaya menjadi eksekutor penalti dan tendangan bebas Palmeiras. Setelah itu, Carlos kemudian mulai dikenal sebagai eksekutor bola mati secara luas di Brazil. Gaya tendangan bebasnya yang khas, dengan ancang-ancang jauh, berlari kecil, kemudian melesat menendang bola, ia ciptakan sendiri ketika di Palmeiras. Pada usia ini, kekuatan tendangannya memang sudah sangat fantastis. Apa yang Tuhan berikan kepadanya memang sudah luar biasa. Dalam 3 musimnya bersama Palmeiras, Carlos bermain apik dan menyumbang 2 trofi Liga Brazil dalam 2 musim beruntun. Setelah itu, nama Roberto Carlos mulai menarik perhatian dunia. Bakat luar biasanya bukan hanya terdengar di Brazil, tetapi juga tercium hingga ke benua Eropa. Ketika melakukan pertandingan dengan timnas Brazil menghadapi Jepang di Goodison Park, Carlos menarik minat pemandu bakat Birmingham City
ia hampir saja bergabung dengan tim asal Inggris tersebut. Akan tetapi, kontraknya tak pernah terrealisasi hingga dirinya terbang ke Italia untuk bergabung dengan Inter Milan pada 1995. Roberto Carlos resmi bergabung bersama Inter Milan dengan biaya transfer 3,5 juta euro atau sekitar 59,2 miliar rupiah. Dia memilih Internazionale karena pada masa itu banyak orang-orang Brazil menonton pertandingan Serie A. Liga Italia kala itu memang dianggap sebagai liga terbaik di dunia. Sebelum Liga Inggris sebesar seperti sekarang, Liga Italia pada masa transisi 90 ke 2000-an adalah tujuan utama para pesepak bola dunia. Diego Maradona, Michel Platini, Ruud Gullit, Marco van Basten, hingga Roberto Baggio adalah sederet pemain terbaik yang besar di Liga Italia. Satu dekade terakhir, sebelum kedatangan Carlos ke Italia, pemenang Ballon d'Or memang didominasi dari Serie A. Tidak heran jika pemain bertinggi 168 cm ini memilih Inter Milan sebagai lanjutan karirnya. Meski datang dengan sejuta harapan, nyatanya nasib Carlos tidak terlalu mujur saat menjalani musim di Serie A. Ia sempat terlibat cekcok dengan pelatih Inter saat itu, Roy Hodgson, dan situasi tersebut memaksanya untuk pergi dan hanya bertahan satu musim di Italia. Fullback kiri legendaris ini sempat mengungkap alasan dirinya meninggalkan Inter Milan sebelum bergabung bersama Real Madrid pada musim panas 1996. Dalam pengakuan Carlos, keputusan itu diambil karena ia kesal kerap dimainkan pelatih sebagai winger hingga penyerang. Alih-alih dimainkan di posisi aslinya sebagai fullback kiri, yang merupakan posisi kesukaannya. Jika terus-terusan dimainkan sebagai penyerang, Carlos khawatir tidak dibawa tim nasional Brazil yang akan tampil di Copa America 1997. Karena faktanya, persaingan untuk mendapat tempat sebagai penyerang Brazil sangatlah ketat. Maka dari itu, Carlos lebih memilih menjadi fullback karena posisi itu dianggapnya lebih memiliki lingkup persaingan yang lebih kecil. Saya bermain sebagai winger di Inter. Masalahnya adalah bahwa dalam 7 pertandingan pertama, saya mencetak 7 gol. Pelatih menempatkan saya lebih ke depan di Italia pada 1995 dan saya tidak terlalu suka. Saya lebih nyaman bermain sebagai seorang fullback. Kemudian, saya berbicara dengan Presiden Inter, Massimo Moratti, dan saya katakan kepadanya, saya tidak bisa terus-menerus bermain di depan karena dalam 3 bulan akan ada Copa America. Saya harus bermain sebagai fullback di sana. Pada hari itu, saya bertemu dengan Presiden Madrid kala itu, Lorenzo Sanz, dan dalam 10 menit, saya sepakat pergi dan menuju ke Real Madrid. Ketika itu, segalanya dilakukan dengan sangat cepat. In 9 minuti, Roberto Carlos ha bruciato Doardo con un missile che ha incanalato la partita. Seandainya, jika saat itu, Carlos bersedia untuk tetap ditempatkan sebagai penyerang oleh Roy Hodgson, mungkin sejarah tidak seperti hari ini. Akan ada cerita berbeda. Karena faktanya, keberadaan Roberto Carlos di versi video game oleh para pengguna lebih senang mereka tempatkan sebagai penyerang ketimbang pemain bertahan. Hal itu dikarenakan atributnya yang memang memenuhi kriteria penyerang favorit, kecuali di bagian bola udara. Meski pergi dengan segala kekecewaan, Roberto Carlos tetap meninggalkan jejak luar biasa di Italia. Pada Juli 1996, Roberto Carlos resmi berseragam Real Madrid dengan biaya transfer sebesar 6 juta euro. Pada fase inilah, Carlos mencapai puncak permainan dan karirnya. Bersama El Real,
ia mulai dianggap sebagai fullback terbaik dunia dengan kualitas di atas rata-rata. Carlos memiliki kecepatan, dribble, passing, teknik, serta tendangan keras yang membuat dirinya menjadi sosok pemain belakang yang komplit dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang hampir setara. Roberto Carlos, error en defensa del Fútbol Club Barcelona. Kecepatannya yang eksplosif, bahkan tidak jarang merepotkan barisan pertahanan lawan. Ketika ia melakukan overlap, itu adalah sesuatu yang dinantikan penonton. Roberto Carlos, que tiene muchísimo carril, se desmarca Raúl, que velocidad. Meski kerap menyerang, ia tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai pemain bertahan. Selain itu, ia juga merupakan eksekutor tendangan bebas yang jitu. Dari atributnya itu, tidak heran jika banyak lahir gol spektakuler dari kaki kirinya. Selaras dengan kekuatan tembakannya yang mampu menembus kecepatan 169 km per jam, bahkan mungkin lebih. Hal ini tentu saja membuat tendangan bebasnya sangatlah berbahaya. 5 de partido, allá va Roberto Carlos con mucha distancia, intenta chutar a puerta, gol, 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 gol. Ha marcado un golazo Roberto Carlos, de los que sin duda va a pasar a la historia, era muy... Aksi paling fenomenalnya adalah banana shot yang dilepaskannya saat Brazil berhadapan dengan Prancis pada Maret 1997. Dalam pertandingan uji coba di ajang Tournoi de France yang merupakan ajang pemanasan menjelang Piala Dunia 1998, Carlos membuat geger dunia lewat aksi tendangan bebasnya. Dia berhasil mencetak gol spektakuler yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Carlos berhasil menjebol gawang Fabian Barthez setelah tendangan melengkungnya dari jarak sekitar 35 meter melewati samping kanan pagar betis dari tim ayam jantan. Sejak saat itu, Carlos mulai dijuluki El Hombre Bala atau si kaki peluru. Fenomenal. Setahun setelah pertandingan tersebut, Carlos berlaga di pentas olahraga terbesar, yakni Piala Dunia 1998. Pada turnamen tersebut, ia mampu membantu timnas Brazil menempati posisi runner-up setelah di final harus mengakui kekalahan dari tuan rumah Prancis. Tetapi, pada edisi berikutnya, pada Piala Dunia 2002 yang digelar di Jepang dan Korea Selatan, Roberto Carlos, Ronaldinho, dan kawan-kawan berhasil keluar sebagai juara di ajang 4 tahunan tersebut. Kembali ke Real Madrid, Roberto Carlos terus mengasah kemampuannya hingga tidak tergantikan selama lebih dari 1 dekade. Bersama Real Madrid, Roberto Carlos mencetak banyak gol lewat kekuatan tendangan kaki kirinya. Gol-gol yang lahir dari kakinya tersebut benar-benar memuaskan mata pecinta sepak bola. El centro que lo saca Torricelli, Roberto, gol. Posisi Carlos di Real Madrid pun tidak terlalu banyak dikenal sebagai bek yang jago bertahan. Ia lebih dinantikan saat melakukan overlap atau jadi eksekutor tendangan bebas. Sebagai eksekutor bola mati, Carlos memang dikenal tidak kenal ampun pada lawannya. Entah jarak tembakan itu jauh atau dekat, ia selalu menendang sekuat tenaga. Hal ini yang selalu dinantikan oleh para penggemar. Bahkan, ketika ia diberi kesempatan untuk menendang penalti, Carlos tidak akan mengurangi kekuatannya. A ver si lo mete. Ahí viene Roberto Carlos contra Westerveld, Roberto. Obús de Roberto Carlos vuelve a mejorar la portería del Liverpool desde los 11 metros. De momento está marcando solo. Bisa Anda bayangkan jika tendangan peluru tersebut mengenai kepala kalian? Mungkin bisa copot. Seperti yang diungkapkan mantan bek tengah Barcelona, Puyol, yang pernah menghalau tendangan Roberto Carlos dengan kepala pada laga El Clasico 25 April 2004. Saya belum pernah melihat permainan dari perspektif ini sebelumnya. Roberto, Anda hampir membuat copot kepala saya. Tulis Puyol di caption, diiringi emotikon tertawa pada Instagramnya. Saking kerasnya, bahkan dalam beberapa momen, laju bola dari sepakan Roberto Carlos tidak mampu tertangkap kamera. Amazing.
También la puede poner obviamente Zidane, Roberto Carlos, será Roberto Carlos. Berkat kemampuannya itu, ia sudah menjelma jadi bintang yang sejajar dengan nama-nama tenar lain seperti Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, hingga David Beckham. Sebelas musim bersama Real Madrid, bisa dibilang ia mendapatkan segalanya. Begitupun sebaliknya, Roberto Carlos telah menyumbangkan 71 gol dari 584 penampilan untuk El Real. Ia juga mengantarkan Real Madrid memenangkan 4 trofi La Liga, 3 Copa del Rey, dan 3 gelar Liga Champions. Bahkan, pada Januari 2006, ia mampu memecahkan rekor Alfredo Di Stefano sebagai pemain asing dengan penampilan terbanyak di La Liga. Juli 2007, Roberto Carlos yang habis kontrak memutuskan hengkang dari Santiago Bernabeu. Kemudian, ia bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce, sebagai tujuan berikutnya di usia 34 tahun. Alasan utama kepindahannya ke Fenerbahce tidak lain karena klub tersebut juga dilatih oleh legenda sepak bola Brazil, Arthur Zico. Zico adalah salah satu alasan mengapa saya memilih Fenerbahce. Saya mengetahui dirinya dengan baik. Ia adalah idola sepak bola Brazil. Suatu kehormatan besar untuk bekerja sama dengannya. Di Liga Turki pun, tendangan keras Roberto Carlos terus menjadi hal yang selalu ditunggu. Roberto Carlos, Roberto Carlos, Furione, Roberto Carlos. Di sana, ia bertahan selama 3 musim dengan torehan 10 gol dan 10 assist dari 104 pertandingan. Ia juga turut mengantarkan Fenerbahce memenangkan Turki Super Cup sebanyak 2 kali. Setelah itu, Januari 2010, Carlos memutuskan untuk pulang ke Brazil dan membela Corinthians. Partiu Roberto. Passou pela barreira. Roberto Carlos. Setelah semusim, ia membela klub asal Rusia, Anji Makakala, sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada 2016 di usia 43 tahun setelah memperkuat Delhi Dynamos di India sebagai pemain sekaligus pelatih. Now here is Roberto Carlos to strike one. Oh, what a goal! Kenangan pecinta sepak bola terhadap Roberto Carlos memang tidak akan pernah terlupakan. Gol-gol spektakulernya akan selalu hangat untuk disaksikan. Mempunyai potensi besar sebagai seorang penyerang, akan tetapi tetap konsisten di posisinya sebagai pemain belakang. Itulah Carlos. Sebagai bukti kehebatannya, nama Roberto Carlos masuk dalam 100 pemain terbaik sepanjang masa versi FIFA. Torehan 113 golnya juga membawa ia ke dalam 10 besar pemain bertahan dengan gol terbanyak sepanjang masa. Demikianlah kisah Roberto Carlos, si manusia peluru, free kick master, pemain bertahan yang pandai mencetak gol, yang akan selalu dikenang sebagai fullback terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Terima kasih, El Hombre Bala, Roberto Carlos.